Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Nas Nasrullah, NPM 2006065 dari mahasiswa Teknik Informatika Institut Teknologi Garut. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan dari sistem multimedia. Oke, mungkin kita akan langsung saja. Multimedia, istilah multimedia berawal dari teater, bukan komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu media seringkali disebut pertunjukan multimedia, di mana pertunjukan multimedia mencakup monitor video, dan karya seni manusia sebagai bagian dari pertunjukan sistem. Nah, jadi sistem multimedia ini dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak audio visual connection. Lalu di sini pada perkembangan sistem multimedia dari generasi ke generasi berawal dari tahun 1945 yang mana di sini munculnya mesin cetak pertama. Nah, sebuah alat mekanik yang memberikan tekanan ke permukaan yang ditinta permukaan seperti kertas atau kain, dan alat ini menandai pembaruan dari metode cetak sebelumnya dan merupakan faktor dimulainya printing revolution. Nah, selanjutnya pada tahun 1837 dan 1858 ditemukanlah telegraf dan pemasangan kabel translatif. Nah, berlanjut ke tahun 1839, proses pembuatan foto pertama di dunia. Nih, ada fotonya. Akhirnya fotografi diciptakan oleh Louis Daguerre. Alat yang digunakan adalah kamera obscura, yang dimana kamera ini menggunakan paitum pada plat tembaga yang sensitif dengan minyak lavender yang mengandung eksposur yang sangat panjang. Nah, bisa dilihat adalah foto pertama di dunia. Nah, kita berlanjut pada tahun 1854, yang mana di sini ditemukan angka biner dan aljabar boolean. Nah, di sana salah mengetikkan, di mana aljabar boolean ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan modern aljabar, abstrak, dan logika matematika. Nah, eh, kita lanjut ke tahun selanjutnya, itu tahun 1854, di mana di tahun ini ditemukan telepon. Nah, yang menjadi sebuah kemajuan alat telekomunikasi yang sebelumnya menggunakan telegraf, dan dengan telepon ini kita bisa berkomunikasi menggunakan audio, tidak menggunakan kode Morse lagi. Nah, lalu, nah, kita masuk ke tahun 1946, yang mana pada tahun ini terciptanya ENIAC. ENIAC adalah singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer, yang mana ENIAC ini adalah komputer elektrik penuh pertama yang didesain agar Turing complete, yang mampu diprogram ulang dengan cara mengatur ulang kabelnya agar dapat menyelesaikan segala jenis masalah perhitungan. Bisa dilihat ini adalah gambar atau foto dari bentuk ENIAC. Komputer komplit pertama masih terlihat besar dan banyak kabel, yang mana ENIAC ini adalah mungkin eh, nenek moyang dari komputer sekarang, dari laptop sekarang. Berlanjut ke tahun 1992, di mana, nah, di sini sudah ada muncul yang namanya World Wide Web, yang sering kita singkat atau kita sebut WWW. Nah, merupakan kumpulan peladen web dari seluruh dunia yang punya kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. Nah, WWW adalah bagian yang paling menarik dari internet. Nah, berlanjut ke tahun 1994. Nah, di sini sudah muncul yang namanya mikrokomputer. Mikrokomputer telah dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan, yang mana, nah, pada tahun ini diperkirakan lebih dari 700 produk mikrokomputer berada di pasaran. Nah, bisa dilihat gambar-gambar dari komputer ini, yang asalnya tadi ENIAC yang besar sekali, banyak kabelnya. Berlanjut ada bentuk komputer lain, terus semakin sini semakin ramping, semakin tipis, dan lahirlah kalau sekarang adalah komputer laptop yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, lalu pada tahun 1998, pada tahun 1998 ini, nah, berada pada tahun menuju ke 20 tahun pengembangan internet sebagai alat komunikasi global dan berada di mana-mana. Nah, di sini sudah diperkenalkan yang namanya Microsoft. Eh, dan yang terakhir adalah karir di bidang multimedia. Nah, banyak sekali karir-karir di bidang multimedia pada tahun sekarang, yang diantaranya ada graphic designer atau desainer grafis bertanggung jawab membuat desain untuk keperluan publikasi di media cetak, website, poster, kemasan produk, serta membuat identitas visual untuk keperluan branding perusahaan. Dan ada lagi yang disebut animator atau ilustrator. Nah, kedua pekerjaan ini sama-sama membutuhkan daya imajinasi yang tinggi. Ilustrator menggabungkan seni, desain, dan kreativitas untuk menghasilkan gambar visual orisinil untuk berbagai produk dan media. Biasanya setiap ilustrator memiliki ciri khas dan gaya sendiri yang membedakan karya mereka dari ilustrator lain. Lain lagi dengan animator. Nah, mungkin hanya itu saja mengenai pembahasan pengembangan multimedia dari generasi ke generasi. Mungkin cukup hanya itu dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Bila bisa, bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.